في كتاب الله قلبي صار حي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena pembawa acara berpantun, maka saya berpantun. Kalau tidak, ya tak ada pantun. Karena pepatah Melayu, pantun itu mesti dijawab. Anak raja membusung dada, putri-putri merasa terpikat karena sudah dapat pujian dari Pak Kapolda. Nampaknya rating jadi meningkat. Tadi saya begitu sampai dibawa naik mobil jemputan, kemudian memasuki kantor Polres Balikpapan, lalu terdengar suara marawis, hadrah, salawat. Begitu turun saya lihat ternyata grup marawisnya bukan pemain naturalisasi. Karena kadang kita di kantor polisi orang lain yang diundang ke dalam, tapi ternyata bapak-bapak kepolisian. Apakah itu tadi ustadz yang pakai baju polisi? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu asli polisi tuh. Asli. Bukan hoax kan. Pakai baju polisi, pakai syal sorban, pakai peci putih. Saya lihat, masya Allah, itu mesti direkam, diupload ke YouTube buat Polres Balikpapan Marawis Hadrah. Jadi ketika diketik Polres Balikpapan muncul berita ada salah satu grup marawis, dan itu menjadi motivasi buat anak-anak sekolah, guru-guru yang ada ekstrakurikuler seni islami. Nah, itu dia tunjukkan nanti. Anak-anak murid sekalian, tengok nih, Pak polisi aja bisa, kalian kok enggak? Dulu kan polisi ini untuk dijadikan orang tua menakut-nakuti anak. Kalau ada anak enggak makan, ditangkap polisi. Kalau anak enggak mau tidur, nanti tangkap polisi. Sekarang enggak. Anak-anak, siswa-siswi, kalian latihan musik religi Islam hadrah. Tengok nih, ada contoh dari Polres Balikpapan. Masjid sebesar ini, semegah ini, semewah ini, saya duga ini dari APBN. Ternyata dari infak sodakoh bapak-bapak kepolisian. Nih, ambil foto kiri kanan, like and share. Tunjukkan ke semesta alam. Ternyata uang-uang bapak kepolisian untuk bangun masjid. Tiangnya macam tiang Masjid Nabawi. Belum lagi kaligrafinya. Semua polisi yang sholat di masjid ini, keluar dari masjid ini, matanya melihat kaligrafi Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun, orang beriman itu, idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Semua polisi selesai sholat, pasti dia mau keluar. Kalau disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Nanti siapa yang disemprit kena prit. Mana SIM? Allah. Bergetar hati. Tapi tetap ditilang. Bukan berarti lewat. Tidak. Sebelum keluar dari pintu kanan, apa yang dia baca? Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang keluar dari pintu sana, pasti dia akan tertanam dalam lubuk hati paling dalam. Aku sudah salat, salatku pasti mencegah dari keji dan mungkar. Itu ayatnya, Al-Ankabut 45. Oh, itu ayatnya Pak Ustaz. Kalau keluar dari pintu sini, kena lagi ayat. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Kami sudah salat. Ada yang belum. Wa atuz zakah, bayar zakat. Oh, luar zakatnya. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Loh, sudah salat kok rukuk?
Kan sholatnya sudah, ngapain ruku? Polisi tidak boleh sombong, tegak, tapi tidak pula terlalu rendah sujud. Antara tegak dan sujud, ruku, pertengahan, moderat. Sifat kepolisian. Ustadz ini mentang-mentang diundang polisi, muji-muji polisi. Enggak. Saya nggak ada, saya cuma bacakan ayat. Saya sendiri akan datang kalau saya diundang, tutup ayat-ayat. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Tadi ketika disambut dari pintu depan, saya bingung ini pentasnya di mana. Tenda. Saya di mana ceramahnya? Rupanya dalam masjid. Tenda sepanjang itu di sana. Lalu ibu-ibu yang di luar sana tadi melihat apa? Ternyata disediakan monitor. Masya Allah. Dan mereka yang melihat monitor tidak ada beda dengan yang melihat langsung sama. Kalau nggak percaya, bandingkan dengan yang di monitor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda, Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran, Bapak-bapak unsur TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, kemudian tokoh-tokoh agama hadir bersama kita. Tahun 1984 beliau sudah tamat Al-Azhar Mesir. Habib Mahdar Abu Bakar Al-Gadri, senior saya. Jadi nanti saya 98 baru berangkat. Beliau 84 sudah LC. Jadi kalau ada bapak ibu melihat ini Ustadz agak grogi, maklum ada senior. Ada Habib Tojong dari Pasuruan hadir juga bersama kita. Para habaib, alim ulama, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini Balikpapan tempat persinggahan. Saya berangkat dari Pekanbaru hari Kamis, mampir sebentar di Surabaya, melanjutkan ke Malang, dari Malang ke Balikpapan, dari Balikpapan kami ini langsung ke airport menuju Makassar, dari Makassar besok Jakarta, baru pulang ke Pekanbaru. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Begitulah hidup. Hidup ini hanya persinggahan saja, sampai masanya kita akan kembali ke asal. Sama seperti perjalanan ini. Dari alam rahim masuk ke alam dunia. Oh, sebelum itu ada alam dulu sebelumnya. Betul. Tidak ada darah, tidak ada kuku, tidak ada bulu, tidak ada daging. Waktu itu alamnya bernama alam roh. Apa bedanya dengan arwah, Pak Ustadz? Kalau satu roh, kalau banyak arwah. Itu hebatnya bahasa Arab. Beda antara satu dengan banyak. Kalau bahasa kita tinggal diulang aja. Kalau satu roh, kalau banyak roh-roh. Kalau bahasa Arab nggak bisa, harus dihafal kosakatanya. Satu roh, kalau banyak arwah. Makanya menggunakan kata roh, arwah boleh. Alam apa? Alam arwah. Alam apa? Alam roh. Mana tahu nanti kelahi antara dua orang santri pesantren. Yang benar itu alam roh, yang benar itu alam arwah. Datang bapak dari Satlantas. Kelahi kenapa? Masalah roh dan arwah, dua-duanya benar. Karena roh itu bentuk tunggal, arwah itu bentuk jamak. Tidak ada persengketaan. Please, damai. Masya Allah, hebat. Lalu kemudian dari alam roh masuk ke alam rahim. Saya tidak pernah minta masuk ke dalam rahim orang Melayu sehingga saya jadi orang Melayu. Dan Pak Kapolda tidak pernah minta masuk rahim orang Jawa. Pripun kapari apik wis perang-perang dina ora teko kene. Bapak Ibu tidak pernah masuk ingin ke dalam rahim perut orang Makassar. Apa kareba? Tidak pernah mau masuk ke rahim perut orang Batak. Biadu halak insa sesudena. Tak pernah minta masuk rahim perut orang Cina. Ayah cincai-cincai lah. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. Kau mau pilih apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Maka tak boleh kita hina orang karena sukunya. Hei Banjar, tak boleh. Hei Jawa, tak boleh. Kenapa? Karena kita tak pernah memilih. Atau ada di antara bapak ibu yang dulu milih? Gak ada. Dari alam roh masuk ke alam rahim, dari alam rahim keluar ke alam dunia. Saya bangga
Ayah saya Muslim. Ketika saya lahir, dia membisikkan ke telinga saya. Sayup-sayup saya dengar. Dia azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia yang azan. Coba kalau bapak saya bule waktu itu. Walaupun mata saya biru, kulit saya putih, rambut saya pirang, tapi dia tidak Muslim, maka dia tidak membisikkan kalimat tauhid ke telinga saya. Lalu apa kata dia melihat banyak baru lahir? Wow, amazing. Oh, Ustadz merendahkan yang tidak seagama dengan Ustadz. Tidak. Saya hanya sedang mengatakan ayahku membisikkan kalimat tauhid ke telingaku. Lalu dengan yang berbeda agama gimana? Mungkin kau bukan saudaraku dalam satu keyakinan, tapi kau adalah saudaraku dalam satu kebangsaan. Andai tidak satu bangsa, kau adalah saudaraku dalam satu kemanusiaan. Saya satu asrama dengan orang dari Burkina Faso, Namibia, Gambia, Zambia, Cote d'Ivoire. Lama saya tinggal sama mereka, 2 tahun. Ketika jamaah yang lain pulang, mahasiswa-mahasiswa pulang, saya tidak pulang. Saya tinggal satu asrama dengan mahasiswa dari Afrika. Dan saya memang suka akrab dengan mereka, karena duduk dengan mereka itu terasa kita jauh lebih putih. Waktu kuliah dulu di Maroko, nama asramanya Cité Universitaire International, karena dia pakai bahasa Prancis. Afwan Ustadz, waktu kita 15 menit lagi. Mentang-mentang ceramah di kantor polisi dikasih surat tilang. Bahwa ini persinggahan kita dan ini adalah medan jihad kita. Kebetulan bapak-bapak memilih medan jihadnya sebagai polisi. Ini amal soleh. Keluar dari rumah jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bapak memang enggak ceramah, bapak memang enggak tablik akbar, tapi perjalanan tadi malam lancar menuju Masjid Islamic Center itu karena ada forader di depan. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak memberi jalan. Dia memang tidak ceramah, tapi dia sudah berperan serta dalam dakwah. Bapak-bapak dari TNI, memang mereka tidak ceramah, tapi mereka sudah menjaga Ustadz, dijaga. Mana ada orang gila mau membunuh Ustadz Somad? Lengkap semua penjagaan, pistol besi, bukan pistol air. Ini jihad. Sekarang orang terbagi dua. Masjid dianggapnya sebagai tempat ibadah, kantor dianggapnya tidak ibadah. Akhirnya ketika di masjid dia sangat khusyuk, bergerak pun takut, matanya tidak jelalatan. Tapi ketika di kantor dia amat sangat curang, karena dia sudah sekuler, membagi alam menjadi dua. Masjid tempat ibadah, kantor bukan ibadah. Orang Islam tidak. Masjidnya tempat ibadah, kantornya tempat ibadah. Saya nggak punya kantor Pak Ustadz, cuman mobil patroli. Mobil patrolinya itu pun ibadah. Selama di dalam itu dia bertasbih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan motor yang besar. Saya dulu kalau ngelihat motor besar itu, masya Allah, luar biasa. Dulu sebelum saya ceramah ke kantor polisi, sering juga kena tilang. Sekarang setelah foto dengan Pak Kapolri, Pak Kapolda, nggak pernah kena tilang. Padahal sengaja saya mau pancing-pancing. Tapi kalau ditilang saya tunjukkan, tengok nih foto saya. Artinya apa? Hai Abdul Somad, kau jangan curang. Jangan kau gunakan kedekatanmu hanya untuk, kalau memang kau belum punya SIM, urus. Ada SIM A, SIM C ada. Boleh diperiksa? Boleh. Artinya apa? Tetap ikut aturan. Karena ini saudara kita melaksanakan tugas. Sebelum berpergian, pakai helm, yakinkan bunyi klik, baru jalan. Allah SWT. Makanya ketika saya diajak adik-adik dari geng motor syariah, Ustadz bisa bawa motor atau kami bonceng? Saya bawa motor. Pakai peci, pakai helm. Nanti setelah sampai baru kita pakai peci. Saya pun bawa 120. Baru mereka tahu. Disangkanya saya Ustadz nggak bisa bawa motor. Belum tahu dia. Ini medan dakwah kita. Bapak-bapak kepolisian tidak perlu ceramah. Cukup dengan seragamnya dia sholat di masjid.
Ibu-ibu yang di atas mawa anaknya. Nih sini, tengok, sini, tengok. Polisi, tentara aja sholat. Bapakmu baru jadi hansip tuh nggak sholat. Mohon maaf hansipnya antus singgung. Nanti ada saatnya saya diundang ke kantor hansip. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau jadi dokter, mau jadi advokat pengacara, mau jadi tentara, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, kepolisian, ini semuanya medan dakwah dan ini akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu panti asuhan di belakang rumah makan di Pekanbaru. Pimpinannya kawan saya dekat, Pak Yazid namanya. Saya tanya, Pak Yazid, ya, berapa cabang panti asuhan Bapak? 3. Di kota ini 1, di sini 1, sini 1. Satu panti berapa yatimnya? Berkisar antara 200 sampai 500. Kalau hitung-hitung pekerjaan, profesi, siapa yang paling banyak nyumbang ke panti itu, Pak Yazid? Kata Pak Yazid, yang paling banyak nyumbang polisi, Pak Ustaz. Serius nih Pak? Iya. Bagi yang tak percaya, silakan datang ke Pekanbaru. Nanti saya jumpakan dengan Pak Yazid. Panti yang megah, ternyata bapak-bapak dari kepolisian banyak menyumbang. Artinya apa? Ada uang. Ditambah lagi informasi baru, masjid ini pun rupanya dari sumbangan, wakaf, zakat, infak, sedekah. Artinya apa? Kita pakai ini semua sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Adapun tipu-tipu, hoax, bohong, menebar kebencian, itu semua tanggung jawab kita bersama. Saya lewat ceramah, bapak-bapak lewat kekuatan hukumnya, bapak-bapak dari tentara lewat kekuasaannya. Ketika ini ada di tangan kita, pakailah untuk menolong diri, pakailah untuk menolong agama Allah. Karena sampai masanya kita tak punya kuasa lagi, saat itu hanya penyesalan belaka. Sampai masanya, jangankan menggerakkan pistol, jangankan menggerakkan tanda tangan, menggerakkan kelopak mata pun kita tak bisa. Ruh itu keluar dari mulut, dari hidung, berhembus. Dan mata melihat. Istri yang katanya buah hati belayan jiwa, setengah napasku pergi. Ketika kita mati, tetap juga dia tak berani menutupkan. Ngeri mas, katanya. Paling-paling diambilnya foto di HP, fotonya. Like and share. Tetap dia datang ke masjid, Pak Imam tolong datang ke rumah kami. Suami saya dari tadi nggak bisa memejamkan mata, akhirnya dipejamkanlah mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir li Abdul Somad wa fa' darajatahu ma'al ghabirin. Tutup. Bukanya balik. Loh, belum mati, ngetes aja. Ternyata mati pun ada juga mati hoax. Mati hoax. Dia mau ngetes, jangan beritakan ujaran kebencian. Kalau mau buka HP, yakinkan dulu ini benar. Dari siapa? Fatabayyanu, klarifikasi. Lalu kemudian setelah itu apalagi 2018, 2019 genting isu-isu multi etnis, multi suku, multi agama, terpicu. Siapa yang rugi? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Dua-duanya tak bermakna. Arang dihembus angin menjadi abu, abu dihembus angin. Hancur. Lihat di televisi bagaimana kota-kota besar hancur berkeping, tak lagi bermakna. Gedung yang tinggi, kereta api, mobil, rumah. Kita jaga kedamaian ini bersama. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Pertama, jangan sampai golput. Gunakan suara Anda. Itu hak Anda. Itu kewajiban Anda sebagai warga negara. Kedua, hindari money politik. Money, duit. Politik, uang. Karena itu akan merusak. Orang yang menebar uang, yakinlah lama-lama nanti sampai masanya dia akan menarik uang itu kembali. Seperti main layang-layang. Dia ulur, dia ulur, dia ulur. Dia akan tarik. Pilih orang yang amanah. Yang ketiga, ini yang paling penting, gunakan telinga, dengar track record orang ini. Pakai mata, lihat orangnya baik-baik. Lihat fotonya. Mana fotonya? Tuh. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati, kontak dengan Allah, istikharah. Bagi yang pakai usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala.
Allahu Akbar, connecting dengan Allah, minta bimbingan dengan Allah. Setelah itu masuklah ke kotak suara, jangan dengar apapun. Engkaulah yang layak kupilih menjadi anggota dewanku 5 tahun ke depan, menjadi bupati, wali kota dan gubernur, menjadi presiden dan DPD. Bismillah. Ingat, kau sedang bersaksi di hadapan Allah dan semua akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Jadi Ustadz milih yang mana? Langsung umum, bebas, rahasia. Boleh 4 mata Pak Ustadz? Jangankan 4, 3 pun tak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita ini sampai kapan? Apakah setelah Ustadz Somad pergi lalu putus hubungan dengan Bapak Kapolda, putus hubungan dengan bapak-bapak kepolisian? Tak pernah putus. Hubungan kita tak putus. Kenapa? Karena kita saling mendoakan. Saya yakin dan percaya bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI Polri mendoakan Ustadz Abdul Somad senantiasa menjadi orang yang istiqomah. Bahkan ibu-ibu bukan cuma doa, ultimatum dan ancaman. Langsung ke WA saya, Ustadz, kalau Ustadz sampai melakukan yang 2 ini, kami akan menarik dukungan. Pertama, hindari politik. Yang kedua, hindari poligami. Insya Allah, ibu-ibu jangan takut. Tapi kan tidak semuanya mesti diperlihatkan secara nyata. Dan hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya Allah dalam majlis yang baik ini, tempat yang paling baik masjid, orang yang paling baik orang-orang soleh, kalimat yang paling baik ayat-ayat Quran. Makanya saya awali ceramah saya tentang ayat-ayat Quran. Maka mudah-mudahan kita akan ditempatkan yang paling baik, surga Jannatul Firdaus. Walaupun Bapak sedang berada di tengah laut, angkatan laut tetap menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nampak kapal musuh menangkap ikan, la ilaha illallah, tenggelamkan. Illallah. Bapak yang sedang bawa motor patroli, la ilaha illallah. Itulah yang akan membimbing kita mati nanti dalam la ilaha illallah. Kalau mengucapkan la ilaha illallah sering, insya Allah maka dia akan mati husnul khatimah. Amin. Yang membisikkannya ke telinga saya nanti siapa? Anak saya. Anak jangan dikasih makan haram, anak jangan dikasih makan riswah, anak jangan dikasih makan riba. Karena dia yang akan membisikkan ke telinga kita nanti, ayah, la ilaha illallah. Kalau sering mengucap la ilaha illallah, mudah mengucapkannya. Tapi kalau jarang mengucapkan la ilaha illallah, bolak-balik dibisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada satu kawan yang ngerti, dia ambil HP, dia buka. Ini ente tunjukkan apa tadi? Bala 6. Ini kan apa yang paling sering kita lakukan, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Makanya sering-sering ngaji, sering-sering lihat ayat-ayat ini, sering-sering masuk ke masjid, itulah yang akan datang nanti waktu sakratul maut, insyaallah. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sedang waktu kosong. Tapi jangan waktu sedang kerja zikir juga. Datang orang mau ngurus SIM, Pak gimana SIM saya udah keluar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya senang melihat jamaah pakai helm tapi mulutnya tak berzikir. Masya Allah, tengok dia berzikir. Rupanya ada HP di samping mereka. Sangka berzikir. Zikir, jangan sampai lupa berzikir. Rabbi ja'alni muqimis salah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Jadikan aku orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, sampai ke anak keturunanku. Ini doa jangan sampai lupa setiap selesai sholat. Jadikan aku orang menegakkan sholat sampai anakku, cucuku, cicitku sampai hari kiamat insyaallah. Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah doaku. Ibrahim 40:41. Paling enak ceramah di masjid ini dah. Ayatnya tertulis semua. Ayat yang terakhir, saya tak akan bacakan semua. Jangan khawatir, nampaknya Ustaz ini semua mau dibacanya. Tidak. Ayat yang terakhir, semua kita serahkan pada Allah. Inna solati,
salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Al-An'am 162 163. Hidup ini serahkan pada Allah. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Serahkan semua pada Allah Ta'ala. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, sampai kepada anak cucu keturunan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimin, jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ansur wulata umurina, para pemimpin-pemimpin kami, kokohkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan kaum muslimin muslimat ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tarda, berikan taufikmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub, Engkau yang menguasai hati kami semua, bimbing hati kami supaya senantiasa mengingat-Mu dalam keadaan senang maupun susah ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat itu yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa, setelah itu satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في كتاب الله قلبي صار حال